Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan bahas pada bab keempat yang disusun dalam buku Pendidikan Agama Islam sebagai buku sumber pegangan bagi peserta didik, ya, bahwa pelaksanaan sholat sunnah berjamaah ini menjadi bagian dari pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak pemaparan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kita awali dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu menjadi atau dibagi beberapa bagian agar lebih memahami. Nah, di sini sholat sunat ini dibagi menjadi 3 konsep. Pertama, sholat sunat berjamaah. Yang kedua, ada sholat sunat munfarid. Yang ketiga, mempraktekannya. Nah, sholat sunat berjamaah, sholat sunat munfarid, dan mempraktekannya ini bagian dari satu kesatuan materi pendidikan agama Islam pada bab pelaksanaan sholat sunat. Untuk lebih jelasnya, kita simak kembali tayangan berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dilaksanakan secara bersama-sama. Ada imam, ini makmumnya, kemudian ini ada jamaahnya wanita, ya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan sholat. Jadi sudah paham, ya, sudah pada paham bahwa yang akan kita bahas bukan melaksanakan sholat berjamaah, tapi adalah jenis-jenis sholat. Nah, sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, di sini kita pahami bahwa secara umum atau pengertian dari sholat sunat itu adalah merupakan tambahan atau sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Nah, selanjutnya untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari kalian masing-masing. Nah, macam-macamnya ada apa saja, ya. Nah, di sini kita sudah pada paham bahwa ada sholat yang dilaksanakan sendiri atau disebut munfarid, ada sholat sunat berjamaah yang dilaksanakan harus bersama-sama lebih dari satu orang tentunya, di mana kedudukannya itu ada imam dan juga ada makmum. Ada juga sholat sunat sendiri, sholat yang dilaksanakan secara sendiri tanpa adanya imam, bisa dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Adapun sholat sunat yang bisa dilakukan secara berjamaah, ada juga yang bisa dilakukan secara munfarid. Jadi kedudukannya lebih utama berjamaah, kalaupun mau sendiri itu tidak apa-apa, ya, karena kedudukan di sini bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, di sini lebih jelasnya kita bagi menjadi 2 kelompok. Mana saja yang termasuk sholat berjamaah, yaitu ada Idul Fitri, ada istisqa, ada kusuf, ya. Tahu kusuf dan husuf? Ya, ini adalah sholat sunat yang jarang dilaksanakan. Tapi sekarang ini kejadiannya itu sering. Nah, mudah-mudahan dengan sholat yang jarang dilaksanakan, pahalanya itu lebih besar dan kita bisa melaksanakannya. Nah, ini ada sholat tarawih. Yang pasti sholat tarawih ini sudah tidak asing bagi kita dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi pada setiap datang bulan Ramadan tentunya, ya. Kemudian ada sholat witir. Nah, sholat witir adalah sholat penutup di waktu malam hari, ya, bisa dilaksanakan berjamaah boleh, bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri boleh. Kemudian ada sholat sunat yang dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Ada satu di sini, yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, istikharah, tasbih hajat, duha, tahajud, sunnah wudhu, dan taubat. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam tayangan selanjutnya, ya. Ini sholat sunnah berjamaah ini, tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya ini. Nah, ini lebih rincinya itu ada sholat sunat yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Sebaiknya berarti ini lebih utama dilakukan dengan secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam. Nah, di sini apa saja yang menjadi sholat yang harus atau sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah itu ada sholat id. Nah, di sini hukumnya muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya di sini bagi yang sehat. Kalau tidak sehat ya boleh
untuk tidak melaksanakan. Tapi mudah-mudahan kita berada dalam kesehatan selalu. Baik yang ada di tempat disebut bermukim atau musafir. Nah, sholat ini dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Oh, jadi bisa sendiri ya di rumah. Tentu saja kalau ada halangan kita melaksanakan dengan ketentuan sebagaimana kaifiat dalam pelaksanaan sholat Id. Salat hari raya sudah tahu kan, setiap 1 Syawal setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan, yaitu dengan melaksanakan saum ya tentunya. Kemudian di sini ada juga waktu melaksanakan Idul Fitri ini, yaitu mulai dari terbit matahari ya, tentunya setelah melaksanakan sholat subuh. Nah, sebelum sholat terbit matahari berarti jangan dulu, ini aturannya. Jadi setelah terbit matahari keluar berarti bercahaya gitu ya. Pemirsa di rumah maupun anak-anakku peserta didik yang menyimak tayangan video ini. Nah, ini ditayangkan secara garis besarnya ya. Kemudian ada juga cara mengerjakan sholat Id di sini. Cara mengerjakan sholat Id di sini yaitu dengan cara tempat. Nah, kalau cara tempat ini bisa di masjid atau di lapangan. Kemudian jumlah rakaatnya 2. Kemudian bisa sholat tahiyatul masjid dulu kalau di dalam masjid. Kalau di lapangan berarti tidak ada ya. Kemudian melafalkan niat sholat. Nah, ini ada lafal itu diucapkan. Adapun tidak diucapkan tidak apa-apa karena niat itu di dalam hati. Mana? Usolli sunatal idil fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi posisinya kita sebagai imam atau makmum. Nah, 2. Salat duha sama awalnya ya, usolli sunatal idil adha rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Boleh menggunakan kata makmuman kalau sendiri atau imaman kalau berjamaah atau menjadi seorang imam, itu maksudnya ya. Macam-macam sholat sunat di sini. Nah, cara mengerjakannya itu pada rakaat pertama ada niat tadi, kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca takbir 7 kali. Disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap kali takbir. Kemudian pada rakaat kedua baca takbir 5 kali. Sama, pembacaannya sama dengan seperti rakaat pertama. Hanya ini jumlah takbirnya, yang pertama 7, yang kedua 5 kali. Kemudian sholat ini dilakukan sebagaimana sholat sunat lainnya. Ya, berarti tata cara seperti itu. Nah, setelah selesai maka ada satu kegiatan lagi, harus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib dengan tata cara. Nah, pertama khutbahnya itu ada 2, khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara khutbah itu tentunya ada duduk antara 2 khutbah. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah cara membaca takbirnya itu jumlahnya beda dengan sholat. Kalau tadi ada 7, kalau di sini saat khutbah 9 dan pada khutbah kedua 7. Jadi dikurangi 2 ya kalau dilihat dari jumlah di sini. Selanjutnya sholat yang dilaksanakan berjamaah ada yang disebut dengan sholat istisqa pemirsa ataupun para peserta didik yang menyimak tayangan materi kali ini. Nah, apa itu istisqa? Sholat dinamakan istisqa itu saat sholat tidak ada hujan. Maka Rasulullah menganjurkan untuk meminta kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Ya, ini adalah aturan-aturan yang sangat indah di dalam Islam. Kapan waktunya? Berarti di sini adalah saat terjadi kekeringan atau tidak ada hujan. Maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat, yaitu situasinya dengan kemarau yang sangat panjang. Sudah paham? Kita lanjut. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ini tata caranya ya. 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa berpuasa sampai ke 4 hari atau hari keempatnya tetap berpuasa. Berarti 3 hari ya. 3 hari sebelumnya, 1 hari saat melaksanakannya. Kemudian masyarakat berkumpul di lapangan atau tanah yang kosong. Sebaiknya tanah yang diteriki matahari ya, disinari matahari agar terasa lebih terasa hikmat gitu dalam melaksanakan, dan sangat butuh sekali dengan air, maka kita merasakan kepanasan ya. Kemudian mengenakan pakaiannya jangan yang mewah, yang biasa dipakai sehari-hari, yang biasa dipakai bekerja di rumah atau apa saja yang biasa dipakai pada
kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak ada azan dan iqomah, ini tidak ada. Kemudian sholat 2 rakaat ya dimulai sebagaimana sholat biasa yang dipimpin oleh seorang imam, karena ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat secara berjamaah. Udah paham kan? Nah, lanjut ya. Nah, setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah, sama seperti tadi dalam pelaksanaan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dalam hal membaca takbir. Tapi di sini diganti. Kalau takbir itu saat Idul Adha, Idul Fitri, nah kalau di sini baca menjadi atau diganti dengan istighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Tahu kan lafal istighfar itu bagaimana? Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Itu yang panjang, tapi yang pondok atau yang pendek boleh dilaksanakan ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, di sini dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Dimulai dengan memohon ampunan, sama dengan melaksanakan atau membaca 7 kali ya. Nah, setelah selesai, tata caranya tadi sudah, kita lanjutkan dengan maka berdoa. Nah, di sini setelah selesai imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangan. Ini ada salah satu etika berdoa dalam mengangkat tangan. Ini menandakan kita sangat butuh sambil menghadap ke langit dengan merendahkan diri, tidak sombong, menghadap kiblat dan membalikan syalnya atau yang biasa dipakai surban gitu ya. Sorban tahu kan yang bisa dipakai. Nah, itu adalah simbol dari tidak hujan, mudah-mudahan diberikan hujan. Paham ya? Nanti kalau lebih paham harus dipraktekkan. Kalau ini secara teori dulu. Dan di sini ada gerhana, sholat sunat gerhana dilaksanakan ketika datang gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, di sini sholat sunat gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Ini sholat jarang sekali. Jarang sekali dilaksanakan, tapi kita harus mengetahui tata caranya. Nah, dinamakan sholat khusuf dan gerhana matahari ini dinamakan sholat kusuf. Nah, kalau gerhana bulan adalah khusuf, kalau matahari adalah kusuf. Itu bedanya huruf awal ya. Kemudian kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Jadi kuat kekuatan atau kedudukan sunnahnya itu. Waktu melaksanakannya yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Kalau bulan, waktu mulai terjadi gerhana bulan sampai terbit kembali atau bulan menjadi terang kalau saat bulan purnama ya. Nah, ini adalah tata caranya awal melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Ini ada khasnya ya. Ya, dilakukan yaitu pada setiap rakaatnya harus melakukan 2 kali ruku. Jadi setelah ruku pertama jangan dulu langsung sujud, tapi kembali i'tidal atau bangun, kemudian membaca Fatihah dan kemudian juga membaca surah. Jadi dalam 1 rakaat itu ada 2 Fatihah, 2 surah dan 2 ruku. Nah, berarti dalam 2 rakaat menjadi 4 ruku. Paham kan? Dilaksanakan sama ini ya, salat sunat gerhana bulan sama dengan gerhana matahari. Tapi ada perbedaan sedikit nih anak-anak. Nih ada perbedaannya pada saat salat gerhana bulan itu bacaan imam dinyaringkan. Nah, dalam gerhana matahari suara imam tidak nyaring seperti bacaan salat biasa ya. Kalau siang hari dan pada malam hari itu harus nyaring. Nyaring artinya terdengar keras gitu ya. Nah, bagaimana niatnya? Di sini ada usolli sunatali khusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, usolli sunatali khusufi kalau ini untuk gerhana bulan. Paham kan? Coba disimak sekali lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih masih dalam sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Tarawih sudah pada paham kan tata caranya? Ya, kita lanjut aja dengan salat witir. Witir juga sudah paham, bisa dilaksanakan secara berjamaah dan hukumnya ini muakkad.
Kalau dalam sehari-hari maka kita bisa dilaksanakan setelah sholat isya ataupun setelah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ada lagi niat sholat witir ini seperti ini ya. Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk niat yang 2 rakaat. Bagaimana untuk yang 1 rakaatnya? Usolli sunnatal witri rakaatal lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rakaatal lillahi ta'ala. Ini untuk salat witir 1 rakaat ya. Karena rakaat ini berarti 2 rakaat. Ada sholat sunat munfarid nih. Yang kedua materinya apa saja? Sholat sunat munfarid adalah sholat sunat yang tata cara mengerjakannya itu tidak disunahkan dilakukan dengan berjamaah, tapi boleh dilakukan sendiri. Jenisnya apa saja atau macam-macamnya? Di sini ada sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat istihoroh, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, dan sholat tahajud. Jadi bagaimana sholat rawatib ini? Nah, ini ada pembagian rokaatnya ya. Yang termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang muakkad. Ya, sholat sunat goir muakkad. Nah, ditambah rakaat sebelum duhur 2, ditambah 2 rakaat sesudah duhur, ditambah 4 rakaat sebelum asar ya. Nah ini, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Apa bedanya gair muakkad dengan muakkad? Kalau muakkad itu yang sangat dianjurkan. Nah itu tentunya. Kalau gair muakkad boleh dilaksanakan, tidak dilaksanakan berarti tidak mendapat pahala dan artinya kita rugi ya. Nah itu ya. Bagaimana niat sholat sebelum subuh? Nah ini, usolli qabliyata subhi raka'atan sunnatalillahi ta'ala. Usolli qabliyata duhri raka'atani sunnatalillahi ta'ala. Itu beda-beda ya. Ada yang berpendapat usolli sunatan dulu boleh, usolli sunnata duhri raka'atani qabliyata juga boleh, seperti itu ya. Ada juga yang seperti ditulis di sini, usolli qabliyata subhi raka'atani sunnatalillahi ta'ala, berarti sebelum subuh. Tapi niat itu tentunya di dalam hati ya. Nah ini jumlah rakaat tadi ya dalam pelaksanaan. Nah ini ada selanjutnya ada materi tentang sholat duha. Nah sholat duha di sini adalah sholat sunat yang dilaksanakan mulai matahari setinggi tombak atau kurang lebih pada pukul 7. Nah ini abdolnya ya, sampai sebelum waktu duhur. Jumlah rakaatnya itu ya, sholat duha itu dengan kelipatan seperti di sini. Ada 2 rakaat minimal paling sedikit, ada 4, 8, 10, atau paling banyak ada 12 rakaat. Nah kalian mampunya yang mana? Oh yang 2 boleh, yang 4 boleh, yang 8 boleh, tapi tidak ada yang 6 di sini ketentuannya. Maka silahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan. Cara mengerjakan sholat duha, niatnya seperti usolli sunata duha raka'atan lillahi ta'ala. Sholatnya seperti biasa, syuratnya Fatihah itu wajib. Kemudian dianjurkan baca asyamsi dan surat kedua pada rakaat kedua. Doanya sudah pada hafal ya, silahkan dibaca. Kalau sering membaca ini pasti sudah hafal di dalam kepala tentunya ya. Usolli, Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwata wal qudratuka dan seterusnya. Nah di sini sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari, jumlah minimal 2 rakaat. Nah, bagaimana tata cara sholat tahajud? Ya, sholat tahajud ini sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah selalu mengerjakan sholat ini ya, atau sholat tahajud. Bagaimana dalil naklnya dalam surah Al-Isra ayat 79. Nah ini niatnya, usolli sunatat tahajud di rakaatani lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Jadi di sini ada perbedaan tadi, ada usolli sunatat tahajudi, ada tadi kalau di qobla dan ba'da atau disebut rawatib
sunatnya itu di akhir dibaca ya, itu untuk lafalnya tidak menjadi masalah karena niat itu ada di dalam hati. Hikmah melaksanakan sholat sunnah apa saja? Satu, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan cara sholat ini banyak doa, banyak sujud, berarti kita lebih dekat kepada Allah. Kalau orang yang ingin dekat, melaksanakan sholat sunnah. Penolong dalam segala urusan. Jadi sholat ini jadikanlah sebagai penolong bagi umat mukmin dan umat Islam. Kalau ada keperluan, ada kesusahan, melalui sholat kita meminta pertolongan. Kemudian ada di sini menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Kemudian di sini ada sholat sebaik-baik amal ya. Jadi sholat itu sebaik-baik amal. Maka orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang paling banyak beramal. Kemudian akan dihapuskan dari dosa dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk materi pembelajaran kali ini tentang melaksanakan sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat istikharah yang dilaksanakan secara mandiri maupun sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Pemaparannya tadi dan contoh-contohnya telah disampaikan. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.